Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Tori Channel. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar aplikasi penghasil uang khususnya Pi Network. Apakah Pioneer sudah bisa shopping gitu ya di Pi Mall ataupun marketplace Pi setelah 14 hari, ya kan? Sudah dimigrasikan saldo Pi-nya. Nah, ini teman-teman saya akan jelaskan di video kali ini. Jangan skip supaya teman-teman paham ya. Jawabannya adalah belum bisa teman-teman ya. Pi Mall itu memerlukan mainnet SDK ya untuk beroperasi dalam mainnet. Nah, harus paham ya kalimat yang ada dalam video terakhir dari Dr. Nicholas pada waktu itu yang diupdate ya di beranda layar Pi Network di aplikasi teman-teman semua. Silahkan simak ya supaya teman-teman tidak gagal paham di video kali ini ya. Mainnet SDK will be released soon after enough people migrate to allow apps to deploy on mainnet and create utilities for pioneers. Pi apps will be able to switch from testnet to mainnet to production mode essentially for real Pi transactions. Apps released during this period will include both those created by community developers and the core team. Pioneers who have migrated to the mainnet will be able to spend their Pi on Pi apps. Nah, tiada tanggal pasti teman-teman ya diluncurkannya mainnet SDK ya. Mainnet SDK hanya akan dikeluarkan setelah cukup perintis telah migrasi ke mainnet. Jadi paham ya? Diingat-ingat itu. Nah, teman-teman harus pahami ya, tidak ada yang menyatakan beberapa juta orang gitu ya telah migrasi ataupun berapa ya untuk maksud mohon maaf, untuk maksud cukup itu gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu nih berapa orang yang sudah dimigrasikan ya. Tapi Dr. Nicholas waktu itu sudah menyampaikan di beranda bahwa 1.500.000 orang yang sudah lulus KYC. Nah, kalaupun nanti sudah ada mainnet SDK, mungkin ya kami perlu melakukan beberapa kali pengujian di platform Pi Mall sebelum dibuka kepada semua perintis. Itu yang disampaikan oleh Dr. Nicholas. Nah ya, harap video ini dipahami supaya jelas, jangan buat asumsi liar teman-teman ya. Ya, kita jangan berasumsi liar, sama-sama menunggu mainnet ya, terutama mainnet SDK itu yang paling penting dibukanya jaringan utamanya, supaya nanti teman-teman semua bisa transaksi di marketplace yang sudah terhubung di Pi Network. Nah, apa itu SDK? Teman-teman harus paham ya. SDK itu singkatan dari Software Developer Kit. Nah, SDK itu semacam seperangkat alat gitulah ya, seperangkat alat dan program perangkat lunak yang digunakan pengembang ya untuk membangun aplikasi untuk platform tertentu. Nah, itulah yang dimaksud dengan SDK. Nah, alat SDK itu akan mencakup beberapa hal yang termasuk perpustakaan ya. Kemudian ada lagi dokumentasi, banyak sekali macamnya. Nah, contoh kode gitu kan ya, proses dan pedoman yang dapat digunakan dan diintegrasikan oleh pengembang gitu ya dengan aplikasi mereka. Itulah yang dinamakan SDK. Nah, SDK ini itu dikembangkan untuk platform-platform ataupun bahasa pemrograman lah ya, pemrograman tertentu gitu kurang lebihnya. Ya, jadi itulah gunanya main SDK nanti jika sudah diaktifkan oleh core team supaya marketplace aplikasi-aplikasi e-commerce juga yang sudah terhubung dengan Pi itu sudah terhubung dengan Pi dan kita juga bisa transaksi di dalam itu gitu ya. Nah, terkadang emosional para miner gitu ya, itu kalau melihat tingkah dan tingkat emosional para penambang Pi Network gitu ya, yang koinnya telah migrasi ya kan,
sudah masuk ke available balance gitu kan. Nah, di wallet mereka itu sudah geger, wah ini sudah bisa transaksi, sudah bisa barter nih, padahal belum ya. Nah, sebagian siap berbelanja gitu kan, tanpa peduli nilai koin atau bahkan seperti baru keluar dari ruang gelap lah. Karena kan selama ini sudah bertahun-tahun kemudian menemukan cahaya gitu kan, dan ingin cepat pegang rupiah tanpa peduli hari esok, bulan ya, depan tahun ya, dan sebelumnya. Nah, hal ini tentu dapat merusak nilai Pi ya, dan menjadi santapan empuk bagi para founder yang siap menerkam. Wah ya. Jadi teman-teman harus pahami ini ya terkait dengan barter. Yang malas membaca itu pasti pada akhirnya tidak memahami ya bahwa Pi itu adalah proyek jangka panjang. Ingat ya, Pi itu adalah proyek jangka panjang ya, dan berpikir bahwa ini cuma koin gratis gitu kan, nggak masalah ya, nggak masalah dihabiskan dalam waktu sesaat juga nggak masalah, itu hak Anda ya. Padahal proyek prestisius Pi Network ya itu dibangun untuk kemandirian keuangan warga dunia. Wah mantap ya. Jadi agar yang tadinya hidup pas-pasan gitu kan, dapat menjadi kaya gitu kan dalam jangka waktu yang panjang ya, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya saat ini ya yang lebih beruntung adalah yang belum dapat undangan KYC, termasuk saya ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah mendapatkan undangan KYC, yang belum ini ya, yang belum, ketika kita nanti sudah mendapatkan undangan KYC, itu sistem sudah sempurna ya. Kita sudah KYC kemudian dimigrasikan dan langsung bisa dibarterkan ya. Karena saat ini juga belum bisa dibarterkan teman-teman ya, karena koin Anda itu lebih aman dan dapat dibelanjakan di waktu yang tepat itu nanti teman-teman ya, dengan nilai yang cukup tinggi tentunya. Nah, oleh sebab itu buat Anda yang sudah migrasi juga jangan berburu-buru lah ya. Selamat berbahagia bagi Anda yang belum KYC ya, atau belum lulus verifikasi KYC ya, sesuai informasi gitu ya yang disampaikan moderator. Saya mengutip dari postingan Rohman ya, salah satu moderator Indonesia, Rohman 79, itu dapat disimpulkan itu sebagai berikut teman-teman ya. Yang pertama, available balance itu sudah dapat digunakan ya untuk transaksi baik peer to peer, sesama member kita, sesama Pi Network, sesama Pioneer, ataupun peer to peer apps ya. Tapi kita menunggu mainnet SDK-nya tentunya. Yang kedua, yaitu Pi Network dan Core Team itu mengingatkan ya untuk selalu menjaga transaksi Anda jika dilakukan di luar ekosistem yang belum terdaftar sebagai jaringan Pi. Ingat ya, itu berbahaya supaya Pi kita ini tidak liar dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Yang ketiga teman-teman, banyak celah ya dimanfaatkan market dan pioner yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu dia. Yang keempat, koin yang berpindah tangan, baik itu dari market, kemudian atau pioner, menjadi tanggung jawab penuh pemilik akun atau koin Pi tersebut. Nah, jadi harap berhati-hati dengan koin Anda. Silakan dijaga dengan baik frasa sandinya ya, jangan sampai hilang. Nah, yang kelima teman-teman, semua bentuk transaksi ya, baik itu peer to peer dan peer to app gitu ya, tetap menunggu informasi lebih lanjut berkenaan aturan main core team ya. Dengan menunggu mainnet SDK ini diaktifkan di jaringan Pi ya teman-teman, untuk dirilis gitu ya, tetap sabar dan penggunaan koin Pi mainnet di sisi lain itu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saat bertransaksi. Core Team juga punya maksud dan tujuan yang lebih baik lagi, terutama terhadap perkembangan ekosistem di jaringan Pi agar terdata dari jutaan transaksi yang masuk untuk algoritma. Konsensus real tentunya yang dimaksud. Oke teman-teman, nah itu mungkin sekilas informasi untuk video kali ini. Jadi jika teman-teman yang melakukan barter ya untuk saat ini, silahkan coba aja ya, karena mainnet SDK belum dibuka, tidak akan bisa teman-teman. Oke, semoga video ini mencerahkan.
Jika video ini memberikan informasi yang Anda cari, silakan di-share kepada teman-teman supaya teman-teman juga terbantu dengan video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.